Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita semuanya. Semoga tayangan ini bisa memberikan kita pencerahan dan juga sekaligus meneguhkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian Tuhan, kalau kita kembali kepada firman Tuhan ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga, Dia berkata kepada para muridnya bahwa dia akan menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus-Nya untuk membantu kita, menginsafkan kita, dan juga menghibur kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-18, dikatakan begini, firman Tuhan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Saudara sekalian Tuhan, kalau kita kembali kepada konteks kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara, kita belajar bahwa ternyata ketika Yesus belum terangkat ke sorga, Dia menjanjikan penolong yang dapat menjadi penghibur, kekuatan, yang meneguhkan dan juga menginsafkan kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Saudara, di tengah-tengah situasi sekarang ini, khususnya di tengah-tengah bangsa kita yang dilanda dengan virus COVID-19, saudara. Kadang-kala kita berpikir bahwa ada begitu banyak orang-orang yang menjadi korban. Bahkan di Indonesia tidak sedikit orang percaya pun juga menjadi korban. Para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para medis, para dokter, dan siapapun. COVID-19 tidak melihat usia, tidak melihat status ataupun jabatan, bahkan tidak melihat engkau agama apa. Tapi yang menjadi sorotan buat kita semuanya adalah begitu banyaknya pelayan-pelayan Tuhan yang justru menjadi korban COVID-19. Ya, saya juga secara pribadi turut merasakan duka cita yang sangat dalam dengan jatuhnya korban jiwa. Cuman kadangkala ada begitu banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya dalam kehidupan kita. Di manakah Tuhan di tengah-tengah situasi ini? Bahkan pertanyaan ini sebenarnya bukan cuma pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini, saudara. Bahkan jauh-jauh sebelum terjadi virus COVID-19 ini melanda bangsa kita, kota kita, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali juga muncul dalam kehidupan banyak orang percaya. Di manakah Tuhan ketika mengalami kemerosotan ekonomi? Di manakah Tuhan ketika mengalami sakit yang tak kunjung sembuh? Di manakah Tuhan ketika menghadapi krisis-krisis finansial? Di manakah Tuhan ketika menghadapi masalah yang begitu berat? Nah, itu seringkali yang timbul dalam pertanyaan kita, dalam hati setiap orang percaya ketika mereka mengalami pencobaan dalam hidupnya. Di manakah Tuhan? Saudara, saya mau katakan kepada kita, bukan masalahnya kita di mana Tuhan. Tuhan itu tetap ada pada tempatnya, saudara. Di mana tempatnya? Tentu pasti sebagai orang yang percaya, kita dibekali oleh firman Tuhan supaya firman Tuhan itu meneguhkan kita dalam situasi-situasi yang seperti itu. Sehingga kita tidak perlu bertanya di manakah Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita alami, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saudara. Nah, jadi kalau orang ditanya, atau orang yang bertanya, di manakah Tuhan? Bukan masalah di mana Tuhan, masalahnya di manakah kita tempatkan posisi Tuhan dalam hidup kita. Itu yang masalah, saudara. Jadi bukan masalah di manakah Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan pada situasi-situasi yang seperti yang kita alami, mungkin yang berat, masalah yang berat dalam hidup kita. Masalahnya adalah di manakah kita menempatkan posisinya Tuhan, bahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu bertanya di mana Tuhan atau di mana Roh Kudus-Nya yang memberikan kita penghiburan. Nah, Alkitab dengan jelas menjawab apa yang menjadi pertanyaan banyak orang percaya ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka. Kalau mungkin pernah timbul dalam hati kita, di manakah Tuhan ketika aku menghadapi masalah? Di manakah Tuhan ketika saya mengalami pencobaan yang begitu berat? Nah, saudara, firman Tuhan berkata, ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Janji Tuhan yang pertama, saudara,
Kenapa kita tidak perlu bertanya di manakah Tuhan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita? Karena Alkitab menjanjikan buat kita. Yesus pun menjanjikan buat kita sebelum dia terangkat ke sorga, dikatakan dalam ayatnya yang ke-18 di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu ya sebagai yatim piatu. Titik, saudara. Jadi yang pertama, kita harus sadar, kita harus punya iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Maksudnya ini, saudara, yatim piatu itu dalam kondisi kesendirian. Yatim piatu itu jangan ditafsirkan secara literal. Kita tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Konteks yatim piatu di sini yang Yesus maksud adalah dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, itu yang kata-kata. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, dia pakai aku datang kembali kepadamu. Jadi, pertama yang menjadi iman kita di tengah-tengah situasi apapun, bukan cuma pada saat engkau menghadapi pandemik virus COVID-19 ini, bahkan dalam segala aspek yang kita hadapi dalam hidup kita, segala situasi yang kita hadapi dalam hidup kita punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu yang kita pegang dulu, saudara. Jadi ketika orang lain bertanya di manakah Tuhan, kita punya satu keyakinan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena firman Tuhan berkata, dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jaminan yang kedua, saudara, kenapa kita tidak perlu risau di saat-saat orang mulai bertanya di manakah Tuhan di tengah-tengah situasi ini? Dia katakan jaminan yang kedua untuk kita menjadi orang-orang percaya yang punya keteguhan iman dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa kalau dia hidup, maka kita pun akan hidup. Nah, kata hidup di sini dia tidak, sekali lagi saya katakan di video saya yang lulus, saya katakan bahwa kata hidup di dalam Alkitab itu ada dua macam, saudara. Hidup secara natural yang disebut bios, dan hidup secara kualitas yang disebut zoe. Nah, kata hidup di sini dikatakan bahwa kalau Yesus hidup, kualitas Kristus itu, maka itu pun juga menjadi bahagian saudara dan saya. Dikatakan dalam ayatnya yang ayatnya yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi ketika kita ada dalam Yesus, saudara, dikatakan bahwa seperti Yesus hidup, maka kita pun akan hidup. Nah, kata hidup di sini, saya berikan penjelasan bahwa hidup yang Yesus maksud di sini, selain kita tidak dibiarkan sendirian, dikatakan bahwa kita memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang berwarna. Kalau saya bahasakan, saudara, hidup Zoe itu adalah hidup yang memiliki standar yang luar biasa di hadapan Tuhan, hidup yang berkualitas, hidup yang berwarna, hidup yang penuh dengan antusias, hidup yang penuh dengan semangat. Nah, itu yang dimaksud oleh kata hidup yang dimaksud oleh Yesus ketika dia berkata, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi setiap orang yang percaya dalam kondisi situasi apapun, engkau tidak perlu takut, enggak perlu risau seperti orang-orang yang lain bertanya ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya, di manakah Tuhan? Engkau tidak perlu takut sebab engkau dan saya punya jaminan bahwa kalau Yesus hidup, kita pun juga akan hidup. Secara kualitas, secara antusias, secara semangat, kita mempunyai kualitas itu dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-20, pada waktu itulah kamu akan tahu, ada jaminan pada waktu ketika kita hidup di dalam Yesus dan hidup kita memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang penuh dengan antusias, kita akan menjadi tahu. Ada satu pengertian yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dikatakan bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, pertanyaan di manakah Tuhan itu tidak ada dalam pikiran kita. Sebab kita punya keyakinan, kita tahu bahwa Dia, Yesus Tuhan, ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Jadi,
Kalau ditanya, di manakah Tuhan? Dia ada di dalam hatimu dan hatiku, saudara. Jadi itu yang menjadi jaminan buat kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sebab ada 3 jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan yang kedua dikatakan bahwa kita memperoleh kehidupan sama seperti Dia hidup, maka kita pun juga memperoleh kehidupan di dalam Dia. Bahkan yang ketiga dikatakan bahwa Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara nggak perlu takut dan khawatir. Di manakah Tuhan? Dia ada di dalam hati saudara dan saya. Dia memberikan jaminan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia ada di dalam diri saudara dan saya. Roh Kudus Tuhan berdiam, menginsafkan, menghibur, menguatkan, bahkan menolong kita di tengah-tengah situasi-situasi apapun. Mungkin pertolongan Tuhan bukan secara fisik, tapi Dia memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kedamaian di tengah-tengah situasi orang-orang yang mencari damai. Ada satu pujian, "Kala aku cari damai, hanya kita dapatkan di dalam Yesus Tuhan." Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga kebenaran ini mencerahkan kita, menguatkan saudara dan saya, dan meneguhkan kita semuanya. Kalau saudara diberkati lewat tayangan video ini, saudara bisa like dan juga komen di channel ini. Bahkan saudara bisa subscribe juga, klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya saudara, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang saya share di channel YouTube ini. God bless you. Saya berdoa semoga damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian kita semuanya. Amin.